Kali ini kami akan membahas tentang PPh pajak badan. Kali ini kami akan membahas mengenai landasan teori tentang PPh badan. Pajak penghasilan badan diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Pengertian pajak penghasilan badan. Pajak penghasilan badan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diperoleh oleh badan usaha, baik badan hukum maupun badan non-hukum. Badan usaha yang dikenakan pajak penghasilan badan meliputi perseroan terbatas atau PT, firma, CV, koperasi, yayasan, organisasi massa, badan usaha lain yang ditetapkan sebagai wajib pajak badan. Tarif pajak badan, penghasilan badan. Tarif pajak penghasilan badan adalah 25% dari penghasilan kena pajak. Penghasilan kena pajak adalah penghasilan bruto dikurangi biaya-biaya yang dapat dikurangkan. Biaya-biaya yang dapat dikurangkan meliputi biaya usaha, biaya operasional, biaya lain yang diizinkan oleh peraturan perundang-perundangan. Kewajiban pajak penghasilan badan. Wajib pajak badan memiliki kewajiban untuk menghitung pajak penghasilan badan yang terutang, menyampaikan SPT tahunan PPh badan, membayar pajak penghasilan badan yang terutang. Data yang digunakan adalah data dari SPT tahunan PPh badan P3SRS Permata Berlian Residence tahun pajak 2022. Data ini meliputi data identitas wajib pajak. Nama wajib pajak P3SRS Permata Berlian Residence. NPWP 21.107.160.130.000. Data penghasilan dan biaya. Peredaran usaha 27.9.657.520 rupiah. Harga pokok penjualan 22.377.287.500. Biaya usaha lainnya 4.852.907.245 rupiah. Penghasilan dari luar usaha 179.065.750 rupiah. Biaya dari luar usaha 105.753.807 rupiah. Data penghasilan kena pajak final, bunga deposito 146.478.277 rupiah. Bunga sewa tanah atau bangunan 82.750.020 rupiah. Data penyesuaian fiskal. Selisih penyusutan komersial di atas penyusutan fiskal 545.935.914 rupiah. Data kompensasi kerugian fiskal. Yang pertama, kompensasi kerugian fiskal tahun 2017 165.704.624 rupiah. Yang kedua, kompensasi kerugian fiskal tahun 2018 58.259.887 rupiah. Yang ketiga, kompensasi kerugian fiskal tahun 2019 35.022.703 rupiah. Kompensasi kerugian fiskal tahun 2020 331.742.713 rupiah. Kompensasi kerugian fiskal tahun 2021 20.499.151 rupiah. Perhitungan pajak penghasilan badan dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, menghitung penghasilan neto komersial. Penghasilan neto komersial dengan rumus peredaran usaha dikurang harga pokok penjualan dikurang biaya usaha lainnya, ditambah penghasilan dari luar usaha dikurang biaya dari luar usaha. Di mana penghasilan neto komersial dengan nilai 27.957.520 rupiah dikurang 22.377.287.500 rupiah dikurang 4.852.907.245 rupiah ditambah
dengan Rp179.065.750 dan dikurang Rp105.753.807. Dengan penghasilan neto komersial ini didapatkan hasil dari penghitungan Rp220.537.225. Untuk yang kedua, penghitung penghasilan neto fiskal. Penghasilan neto fiskal sama dengan penghasilan neto komersial ditambah penyesuaian fiskal positif dikurang penyesuaian fiskal negatif, di mana Rp222.537.225 ditambah Rp545.935.914 dan dikurang 0. Dengan itu mendapatkan hasilnya Rp764.473.139. Untuk yang ketiga, menghitung penghasilan kena pajak. Penghasilan kena pajak sama dengan penghasilan neto fiskal dikurang kompensasi kerugian fiskal, di mana Rp766.473.139 dikurang dengan Rp363.290.508 yang didapatkan dengan hasil Rp403.182.631. Untuk yang keempat, menghitung pajak penghasilan badan pasal 29. Pajak penghasilan badan pasal 29 sama dengan penghasilan kena pajak dikali tarif pajak yang didapatkan dengan nominal Rp403.182.631 dikali dengan 25%. Dan hal ini didapatkan hasil menjadi Rp100.795.650.75. Untuk yang kelima, menghitung PPh terutang. PPh terutang sama dengan penghasilan badan pasal 25 prepaid PPh pasal 25. Dengan ini Rp100.795.657.75 dikurang dengan 0 yang didapatkan hasilnya menjadi Rp100.795.657.75. Untuk tutorial dari perhitungan pajak badan dari kelompok kami. Baik, di sini saya akan mentutorialkan cara pengisian SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan. Ini data yang kami dapat untuk pajak tahun 2022. Nah, untuk tampilan SPT-nya seperti ini, dan yang pertama pengisian NPWP. Di sini diisi nomor NPWP perusahaan. Karena nomor NPWP perusahaan yang kami dapat itu merupakan privasi, maka kami isi 0000. Dan selanjutnya ada nama wajib pajak yang diisi dengan nama perusahaan seperti P3SRS, Permata Berlian Residence, dan jenis usahanya itu kegiatan organisasi yang dengan nomor KLU-nya diisi dengan 94990. Lalu ada nomor telepon, di area sini diisi dengan nomor telepon perusahaan. Bawahnya ada periode pembukuan dengan kode 0122 sampai dengan 1222. Negara domisili kantor pusat itu diisi dengan Indonesia. Selanjutnya ada pembukuan atau laporan keuangan. Yang diaudit tidak karena kita memakainya opini akuntan. Nah, selanjutnya ada nama kantor akuntan publiknya kita tulis, kantor akuntan publik Susia. Selanjutnya ada NPWP kantor akuntan, kita isi juga nomor NPWP-nya karena privasi kita kosongkan. Ada juga nama akuntan publik yang diisi dengan Ingatius Ariel Setiawan, dan NPWP-nya juga kita kosongkan karena privasi. Diisi dengan data yang tadi kita dapat adalah Rp136.894.862. Yang keduanya juga sama, diisi dengan nominal yang sama, 136.894.862. Dan untuk penghasilan kena pajaknya 0.
Selanjutnya PPh terutang, karena di sini kita tulis X karena kita menggunakan tarif PPh PS 17 ayat 1 huruf B dan angka 3. Dan di sini juga diisi 0. Lalu bawahnya juga 0. Jumlah PPh terutang juga tidak ada, jadi kita isi 0. PPh ditanggung pemerintah juga diisi 0 karena tidak ada. Pajak dalam negeri juga 0. Kredit pajak luar negeri juga diisi 0. Jumlah 8A plus 8B juga diisi 0. Maaf, 0. PPh yang harus dibayar sendiri juga tidak ada. Ini kita isi sampai bawah itu kosong semua ya. Nah, sampai sini dilanjut dengan bagian yang kedua. Di sini penghasilan yang mandiri dasar, perhitungan angsurannya kita tetap masih 0. Kompensasi kerugian fiskal kita isi dengan data yang kita dapat adalah 363 290 508 rupiah. Maaf, kita besarkan dulu. Selanjutnya isi bagian area sini juga kosong. Di sini kita kosongkan. Dan area PPh finalnya kita isi dengan nominal 37 juta 570 37 juta 570 657 rupiah. Dan di bawahnya juga tetap 0. Lalu di sini ada pernyataan transaksi dalam hubungan istimewa. Kita tidak ada transaksi, berarti kita tulis X aja. Nah, selain itu lampiran-lampirannya kita lampirkan. Di sini ada surat keuangan bagian C, D, E, kita isi X semua. Dan juga di bagian L, rincian jumlah penghasilan pembayaran PPh final kita juga isi X. Lalu di bawahnya ada keterangan dengan menyadari sepenuhnya dalam segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang dinyatakan bahwa yang telah berlaku di atas beserta lampir-lampirannya sudah benar. Di sini kita isi X karena kita wajib pajak. Untuk tempatnya kita isi Jakarta saja. Dan untuk tanggalnya kita beri tanggal 30 bulan April 2023. Dan di sini seharusnya ada tanda tangan perusahaan dan stempelnya. Dan di sini diisi dengan pengurus kuasanya siapa dan NPWP dari pemilik nama tersebut. Selanjutnya pengisian di lampiran ketiga. Nah, di sini peredaran usahanya kita isi dengan nominal 27.009 657.200 rupiah. Di bawahnya ada harga pokok penjualannya dengan nominal 22 miliar 377 juta 287.500. Di bawahnya lagi ada biaya usaha lain-lainnya dengan nominal 4 miliar 852 juta 972.45 rupiah. Ini penghasilan neto dari usahanya dengan nominal 220 juta 537.225 rupiah. Maaf, ini bukan min. Lalu di penghasilan dari luar usaha dengan nominal 179 juta 65.750. Selanjutnya biaya dari luar usaha sebesar 105 juta 753
Rp23.807. Selanjutnya penghasilan neto dari luar usaha itu sebesar Rp73.311.943. Dan itu jumlahnya sebesar Rp145.285.282. Terus penghasilan neto komersial luar negerinya adalah 0, kita tulis 0. Dan untuk hasil penghasilan neto komersialnya sama dengan jumlah yang di sini, kita salin saja. Selanjutnya kita isi bagian penghasilan yang dikenakan PPh final sebesar Rp261.815.770. Selanjutnya bagian-bagian area sini diisi kosong semua karena tidak ada nominal. Lalu juga di sini isinya kosong-kosong semua. Dan area sini biaya yang ditanggungkan pengakuan sebesar Rp545.935.914. Dan di sini jumlahnya juga dengan nominal yang sama, kita salin saja. Selanjutnya bawah-bawahnya juga diisi dengan nominal kosong. Nah, untuk fasilitas pengamanan modal berupa pengukuran penghasilan neto kita isi juga dengan nominal 0. Lalu penghasilan neto fiskal kita isi dengan nominal Rp136.894.862. Selanjutnya kita pengisian di halaman keempat, di lampiran kedua SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan. Pengisian ini dengan pembelian bahan atau barang dagangan. Harga pokok penjualannya kita isi 0 karena tidak ada. Gaji upahnya juga di harga pokok penjualannya kita isi 0. Di sini kita isi 269.730.971. Di sini kita isi 0 dan ini jumlahnya sama seperti di sini. Lalu transportasinya kita di sini isi 0, di sini kita isi Rp15.179.047. Sama juga isinya jumlahnya, di sini kita isi 0. Biaya penyusunan dan amortisasi kita isi di sini 0. Biaya usaha lainnya diisi dengan nominal Rp635.348.802. Di sini juga 0. Jumlahnya kita isi dengan nominal yang sama. Biaya sewanya kita isi 0 juga, dan biaya usaha lainnya diisi dengan Rp73.800.000. Dengan nominal yang sama, di sini kita isi 0, di sini dengan isi nominal sama seperti biaya usaha lainnya. Selanjutnya biaya bunga pinjaman, karena tidak ada kita isi 0 semua. Biaya sehubungan dengan jasa, di sini kita isi 0, di sini kita isi 611.212.026 rupiah. Biaya dari luar usahanya kita tidak ada. Jumlahnya kita nominal sama. Selanjutnya biaya piutang tak tertagih karena tidak ada, kita isi 0 semua. Biaya royalti juga tidak ada, kita isi 0 semua. Biaya pemasaran promosi kita isi 0 juga. Biaya lain-lainnya
sebesar 22.377.287.500. Di sini biaya usaha lainnya sebesar 827.636.390 rupiah. Biaya dari luar usahanya sebesar 105.753.807 rupiah. Totalnya sebesar 23.677.706. Persediaan awalnya juga kita isi kosong. Persediaan akhirnya juga kita isi kosong. Nah, jumlah 1 sampai dengan 12 dikurangi 13. Kita hitung jumlahnya adalah 22.377.287.500. Lalu jumlah dari biaya usaha lainnya sebesar 4.952.907.245 rupiah. Lalu biaya dari luar usaha sebesar 105.753.807 rupiah. Dan total biaya dari jumlahnya sebesar 27.333.552 rupiah. Dan untuk halaman berikutnya, di sini kita tidak ada data tersebut, lalu kita skip. Halaman selanjutnya, untuk bunga deposito tabungan atau diskono SBI atau SBN, kita isi dengan nominal 144.478.277 rupiah dengan tarif 20,00. PPh terutangnya menjadi 29.295.655 rupiah. Selanjutnya bunga deposito atau diskonto obligasinya kita isi nominal 0, di sini juga 0. Saham penghasilan penjualan saham kita tidak ada juga. Penghasilan saham milik perusahaan itu juga tidak ada. Di sini kita isi juga 0 rupiah. Penghasilan persewaan atas tanah atau bangunan dengan nominal 82.750.020 rupiah. Dengan tarif 10% menjadi 8.275.002 rupiah. Pelaksanaan konstruksi yang pertama kita isi kosong. Di sini juga kita isi kosong. Karena tidak ada, jadi kita isi kosongkan semua. Jumlahnya baru kita masukkan dengan nominal 37.570.657 rupiah. Di bawahnya karena kita tidak ada data tersebut, jadi kita isi kosong semua. Selanjutnya di halaman selanjutnya,
SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan dengan daftar pemegang saham atau pemilik, modal dalam jumlah dividends yang dibagikan, atau daftar susunan pengurus dan komisaris. Untuk variasi ini daftar pemegang saham, karena tidak ada jadi kita kosongkan semua dengan berapa 100%. Nah, untuk bagian daftar susunan pengurus komisaris, kita sebut aja Beni. Dengan alamat kita tidak sebutkan, kemarin PWP-nya juga kita tidak sebutkan. Jabatannya sebagai pengawas pengelolaan. Selanjutnya dengan nama Alex. Alamatnya juga kita kosongkan saja karena privasi. Sini sebagai ketua. Di sini ada Ibu Siti. Alamat kita kosongkan dan NPWP juga kita kosongkan, dia sebagai sekretaris. Kita kosongkan lagi sebagai bendahara. Nah, ini merupakan cara untuk pengisian SPT pajak tahunan penghasilan wajib pajak badan. Sekian dari kelompok kami, mungkin itu saja dari tutorial yang udah kami sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam penghitungan dan pengerjaan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.